Pemirsa, Bali TV COVID-19 memberi dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan. Sektor ekonomi contohnya, daya beli masyarakat menurun, penghasilan berkurang, cicilan dan hutang tak mampu dibayar. Namun masih ada yang bisa bertransaksi secara online. Bagaimana pandangan Lembaga Perlindungan terkait perlindungan konsumen saat wabah COVID-19 dan apa yang harus dilakukan konsumen agar tidak terjebak dalam kondisi sulit ini? Baik, malam hari ini kita telah terhubung dengan Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen YLPK Bali, Bapak Putu Armaya. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Baik, sehat selalu Pak ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Pak, bisa dijelaskan ini kepada masyarakat Bali bagaimana pandangan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen terkait wabah COVID-19 yang terjadi saat ini, Pak? Iya, terkait wabah COVID-19 ini sebenarnya ya kita sih tidak mengharapkan, semua orang juga tidak mengira akan terjadi kondisi seperti ini, kan begitu. Nah, wabah ini sudah meluas sampai mendunia, termasuk juga di Bali. Nah, dalam kondisi COVID-19 ini, nah tentu para konsumen ini kan merasakan sekali dampaknya, kan begitu ya. Ada beberapa hal yang saya sorot ya terkait masalah perlindungan konsumen di masa COVID-19 ini. Ada dua hal. Yang pertama dari sisi barang. Nah, barang ini artinya bagaimana sih sebenarnya ketersediaan barang pada masa COVID-19. Sempat waktu beberapa bulan lalu masker langka, kemudian ketersediaan hand sanitizer maupun juga produk lain itu juga langka di pasaran. Nah, kemudian pada saat sekarang pun juga mulai harga-harga pada merangkak naik. Kemudian tentu kita juga menyoroti dari sisi kesediaan pangan, kemudian keamanan pangan, kemudian bagaimana harga. Nah, ini sebenarnya pemerintah harus melakukan juga semacam pengawasan. Jangan sampai pemerintah melalui instansi terkait sibuk dengan COVID-19 ini tidak bisa memberikan pengecekan langsung di lapangan, katakanlah begitu ya. Nah, ini instansi terkait kan harus melakukan pengecekan dari sisi keamanan pangan, misalnya ketersediaan, kemudian harga. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi layanan jasa. Nah, layanan jasa itu begini. Kami dari Yayasan Lembaga Konsumen banyak menerima keluhan-keluhan di Bali terkait masalah angsuran. Nah, angsuran yang sekarang merebak yang dikeluhkan oleh konsumen itu adalah angsuran pada kredit bank maupun non-bank. Nah, pada bank, sekarang ini kan masa pandemi COVID-19 ini tidak ada lagi penghasilan, banyak karyawan dirumahkan di sektor pariwisata, dirumahkan bahkan di PHK. Nah, ketika mereka dirumahkan, di PHK sama sekali tidak ada penghasilan untuk menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran di bank maupun membayar cicilan pada leasing atau non-bank. Nah, pada kondisi begini, masa sulit seperti ini, ada semacam relaksasi sebenarnya dari pihak pemerintah himbau untuk memberikan keringanan berupa stimulus keringanan yang diberikan oleh pemerintah untuk angsuran kredit ini. Namun ada beberapa catatan yang saya boleh dibilang sangat merugikan konsumen juga begitu. Ketika masyarakat datang ke kantor leasing ataupun ke kantor bank yang bersangkutan, mereka dihadapkan dengan perjanjian kontrak untuk melakukan relaksasi kredit. Namun di situ masyarakat terutama konsumen tidak diberikan informasi yang baik, benar dan jujur. Sehingga apa? Mereka dihadapkan dengan kontrak, misalnya disuruh bayar 500.000 sampai 2,5 juta, katakanlah begitu. Nah, ini payung hukumnya tidak ada. Nilai-nilai katakanlah 500.000 sampai 2,5 juta ini konsumen tidak ada punya pilihan. Mereka mau menandatangan tetapi dengan catatan membayar. Nah, hal-hal ini kan sangat merugikan konsumen menurut kita. Iya. Pak Putu, bagaimana dengan perlindungan konsumen ini online jika terjadi komplain atau perselisihan, Pak? Ya, nah masalah perlindungan konsumen online, nah ini sebenarnya masa COVID-19 ini kan masyarakat menjatuhkan pilihan terhadap transaksi online. Artinya apa? Pada masa COVID-19 ini transaksi online itu naik. Ketika misalnya masyarakat tidak boleh keluar rumah, ada himbauan pemerintah, mereka
menjatuhkan pilihan dengan bertransaksi secara online, misalnya memilih makanan, pesan makanan, kemudian mau pesan-pesan barang yang lain misalnya. Termasuk juga ada dari program pemerintah Kota Denpasar untuk bagaimana belanja secara online untuk produk-produk sehari-hari misalnya di pasar. Nah ini menurut saya sih sebenarnya bagus, menarik ya. Cuman hanya saja jangan sampai dalam transaksi online ini juga konsumen tidak diberikan informasi yang cukup seperti itu, termasuk harga. Terus apa yang dipesan oleh konsumen itu sebenarnya adalah ketersediaan produk atau barangnya. Jangan sampai juga di sini ada memanfaatkan situasi misalnya ketika masyarakat ingin membeli secara online ternyata produknya tidak ada. Kemudian uang yang kita transfer lenyap begitu saja. Nah ini sih sebenarnya di Bali untuk masa pandemi COVID-19 ini belum ada sih yang melaporkan terkait masalah dirugikan secara online pada saat belanja seperti itu. Nah ini bagaimana cara mengedukasi konsumen Pak tentang hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi agar mereka terlindungi jika terjadi masalah Pak? Ya, pada masa COVID-19 ini sebenarnya kita bisa punya tanggung jawab ya, bagaimana mengedukasi masyarakat, terutama dari konsumen muda cerdas misalnya. Nah yang sudah kami lakukan jauh-jauh sebelumnya, baik sebelum COVID-19, adalah membuka sarana dalam bentuk komunikasi edukasi, baik ke sekolah, kemudian juga ke mana itu ke sekolah maupun juga ke kampus gitu ya, untuk memberikan edukasi kepada konsumen. Nah termasuk juga bagi masyarakat konsumen, secara online pun juga kami memberikan edukasi, mereka ada yang bertanya secara online ya kita berikan informasi itu ya, karena terus terang saja masyarakat kita, konsumen di Bali masih banyak yang belum memahami tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak mereka sebagai konsumen belum paham secara menyeluruh seperti itu. Pak Putu, ada harapan ke depan agar konsumen bisa terlindungi dalam kondisi yang luar biasa ini Pak? Ya, jelas. Harapan kita sih tetap ya, bagaimana COVID-19 ini segera berlalu, kemudian segera pulih, perekonomian bisa segera pulih kembali. Nah, kemudian bagaimana juga masyarakat konsumen kita di Bali bisa terlindungi lagi. Nah, pesan kami kepada konsumen di Bali adalah tetap menjadi konsumen cerdas. Artinya apa? Ketelitian sebelum membeli produk barang, ketelitian itu menjadi hal yang sangat utama. Jadi teliti sebelum membeli, kemudian sampaikan kepada masyarakat, terutama keluarga kita, bahwa kita menjadi konsumen itu sudah ada payung hukumnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk malam hari ini. Tetap sehat selalu, dan pemirsa demikian wawancara kami bersama Bapak Putu Armaya. Beliau adalah Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen YLPK Bali. Ini terkait tentang melindungi konsumen yang terdampak wabah COVID-19 dalam bisnis Bali News. Tetaplah bersama Bali TV, salam Indonesia.